Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Pagi hari ini di hari yang baru kita boleh tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama kita merenungkan sebagian dari ayat firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat ayat pokok kita untuk bacaan hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Nah, ini ada lagunya juga kita sering nyanyikan ya Bapak Ibu. Ayatnya berbunyi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Bapak Ibu, dari ayat ini saya akan membahas hari ini dikaitkan dengan Bapak Ibu tahu gak Three Wise Monkey? Kalau Bapak Ibu pakai WhatsApp chat, pasti ada emoji-emojinya yang banyak itu ya, emoticon-emoticon. Nah, coba perhatikan di bagian emoticon yang bagian hewan-hewan itu ada gambar kepala monyet ya. Di situ ada gambar kepala monyetnya, ada 3 monyet yang posenya beda. Yang pertama dia tutup mata, yang kedua dia tutup telinga, yang ketiga dia tutup mulut. Nah, itu sebenarnya penggambaran dari Three Wise Monkey atau 3 monyet bijak. Artinya dia tidak mau mendengar yang buruk, tidak mau melihat yang buruk, dan tidak mau berbicara yang buruk. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan keseharian kita, anak-anak Tuhan? Kita akan bahas bahwa 3 indera penting di tubuh manusia yang Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu mata, telinga, dan mulut, itu harus kita pergunakan dan kita jaga sebaik-baiknya berdasarkan Tuhan yang sudah ajarkan kepada kita dalam firman Tuhan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang see no evil atau melihat yang buruk. Kita harus menggunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Kita baca ayatnya di dalam Matius 6 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, di ayat ini kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu bahwa mata adalah fungsinya penting bagi penglihatan kita, dan apa yang mau kita lihat itu kita yang memilih sendiri. Contohnya pagi-pagi bangun tidur ngelihat YouTube gitu ya Bapak Ibu, mau nonton video, hari ini nonton video apa ya gitu kan. Kita bisa pilih Bapak Ibu mau nonton videonya, misalnya mau lihat berita atau mau lihat resep masakan, atau lebih bagus masuk ke channel YouTube-nya GPDI Sekina BSD. Kita sama-sama lihat renungan pagi, kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, kemudian setelah mata yang melihat, kita juga harus menjaga telinga yang mendengar atau hear no evil, jangan mendengar sesuatu yang buruk. Kita baca ayatnya bersama-sama di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu kita lihat lagi ayat yang kedua di Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, di sini kita bisa lihat juga bersama-sama Bapak dan Ibu bahwa apa yang kita ingin dengar itu kita bisa memilih mana yang mau kita dengar, mana yang tidak perlu didengar. Contohnya hari-hari ini banyak berita, misalnya banyak info yang belum tentu benar juga, beritanya benar apa enggak. Nah, itu kadang kalau kita terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang negatif, yang isinya memberitakan ketakutan, kecemasan, pada akhirnya sedikit banyak ditakutkan dapat mempengaruhi mental kita, kemudian ketenangan hati kita. Nah, itu jadi kita harus bijak dalam memilih apa yang mau kita dengarkan. Lebih baik dengarkan renungan firman Tuhan. Tentunya tidak hanya dilihat, didengar juga ya Bapak Ibu ya. Oke, dan yang ketiga kita mau bicara tentang speak no evil atau berbicara yang baik, tidak berbicara yang buruk. Kita lihat ayatnya di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
Nah Bapak Ibu, jadi apa yang kita keluarkan dari perkataan kita itu seringkali timbul dari dalam hati kita terlebih dahulu. Lalu kita ekspresikan dengan kita mengeluarkan perkataan atau pembicaraan. Jadi jika hati kita baik, semestinya kita juga bisa bertutur kata, bisa menyampaikan hal-hal yang positif. Apa yang terjadi jika kita menggunakan indera mulut kita untuk berbicara sembarangan? Kita lihat dalam Amsal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, jadi sudah jelas firman Tuhan menggambarkan Bapak Ibu bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita perkatakan itu mempengaruhi akankah kita selamat atau tidak. Karena Tuhan sudah sengaja nih Bapak Ibu taruh mulut kita itu memang di tengah-tengah adanya ya. Di tengah antara hati kita di sini sama mata kita dan telinga kita di atas. Jadi biasanya yang keluar dari mulut itu sumbernya kalau nggak dari atas ya dari bawah. Kalau dari atas dari mana? Kita lihat, kita nonton sesuatu atau kita dengar berita atau dengar perkataan orang atau dengar gosip orang gitu ya. Nah lalu kita keluarkan dari mulut, even itu kita ceritakan lagi ke orang atau kita kemudian menanggapi apa yang kita lihat tersebut. Atau yang kedua itu tadi sumbernya dari eksternal ya Bapak Ibu ya, dari luar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sumber satu lagi dari bawah ini dari hati kita, dari internal. Ketika kita misalnya punya pikiran negatif, kita punya suatu prasangka buruk, itu juga seringkali bisa kita keluarkan melalui kata-kata. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal yang positif, kita hidup seturut firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, berusaha seturut dengan firman-Nya Tuhan, mestinya kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang bisa memberkati, yang bisa menguatkan dan menjadi kesaksian bagi sesama kita. Nah, dari 3 hal itu tadi, jika kita bisa jaga indera penglihatan kita, indera pendengaran kita, dan indera mulut kita untuk berbicara, mestinya kita bisa senantiasa mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mestinya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita akan tutup renungan ini dengan ayat dari Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi kita buka dengan ayat yang membahas 3 hal ini, kita tutup juga dengan ayat yang membungkus 3 hal ini supaya kita benar-benar dikuatkan untuk kita bisa sama-sama belajar untuk melakukannya. Kita pilih mana yang mau kita lihat, kita pilih mana saja yang mau kita dengar, dan kita pilih apa yang kita mau pikirkan dalam hati dan kemudian kita keluarkan dalam ucapan kita. Puji Tuhan, renungan pagi ini kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang baru Tuhan telah Engkau anugerahi kepada kami. Kami masih boleh menghirup nafas yang segar, kami boleh beroleh kesehatan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami semestinya dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Ajar kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan untuk kami dapat melakukan seturut sesuai dengan kehendak firman-Mu, dan hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan hari ini, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami lagi di jam-jam renungan Alkitab yang akan datang, untuk kami tetap setia merenungi firman Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya menyaksikan renungan ini. Kita berjumpa kembali di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.